kita terlalu banyak, saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Kata dinas sosial dibina, tapi kalau di sana cuma makan tidur, makan aja pakai piring yang kayak stainless itu dilempar. Udah di dalam itu udah kayak seperti binatang. Iya, binatang udah. Jadi campur orang gila itu ada yang berak di tempat, kencing di tempat, itu kasih makan itu makan di tempat. Pokoknya kita yang waras stres. Pelajaran yang garam semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Aduh Tuhan, tadi apa? Saya mau dengar sekali lagi. Ini pelajarannya guys. Semua harus dilakukan dengan prosedur. Hai Mbak yang pakai kerudung hitam, sebelum kamu ngomong, memberikan statement bahwa ini adalah satu pelajaran, saya yakin Mbak Novi tahu kok tentang prosedurnya. Kenapa Mbak Novi melakukan tindakan ini? Karena tidak ada tindakan dari kalian. Saya tadi sempat dengar kalau Mbak Novi bilang beliau udah menunggu dari pagi sampai malam. Ketika beliau mendapatkan orang yang terlantar, langsung menghubungi dinas sosial, tapi tidak ada tindakan dari kalian. Nah, kalau kalian menjadi Mbak Novi, kira-kira mau ngapain? Kalau saya jadi Mbak Novi, saya langsung melakukan tindakan. Ayo, saya bawa aja dulu ke rumah, ya kan? Kalau kalian bilang ini adalah pelajaran, kapan dinas sosial memberikan pelajaran ini kepada kami? Pernah disosialisasiin nggak? Kalau warga sipil menemukan warga sipil yang lain yang terlantar di pinggir jalan, terus kita mesti ngapain sebagai warga negara? Tahu harus ngomong apa lagi? Saya di sini setiap hari berjuang untuk orang-orang membutuhkan di luar sana, nggak cuma ODGJ, lansia, siapapun. Ya, di satu sisi di saat saya capek membantu orang, saya tetap nanya kabar bayi-bayi saya lihat bayi-bayi saya. Saya bertanggung jawab atas apa semua yang udah saya mulai. Dengan mudahnya, katanya berhubungan dengan prosedur, anak-anak saya mau diambil. Ya, harusnya kalian merasa tertantang dengan adanya Mbak Novi. Oh, warga sipil aja bisa melakukan itu, kok kita dinas sosial nggak bisa melakukan itu? Karena apa? Karena kalian tidak menjalankan fungsi dan tugas kalian sebagai dinas sosial. Mungkin, ya kan? Bapak Presiden yang saya hormati, Menteri Dinas Sosial yang saya cintai, mohon dicek kembali apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing dinasnya. Cek report mereka, laporan mereka, kegiatan-kegiatan sudah mereka lakukan. Saya rasa hal ini tidak akan terjadi kalau dinas sosial menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar. Dan justru harusnya kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk gerakan sosial yang dilakukan oleh Mbak Novi dan teman-teman yang lain. Andaikan itu anak kalian yang udah kalian perjuangkan dari nol, dari mulai di perut ibunya sampai lahiran, kita temenin sampai lahiran, sekarang mau diambil. Saya bukan teroris, saya bukan bandar narkoba. Saya cuma orang biasa yang peduli sama orang membutuhkan. Apakah ini salah? Mana rasa kemanusiaannya? Bantu viralkan. Apakah seperti ini negara di Indonesia yang lebih mengutamakan peraturan ketimbang kemanusiaan? Maaf ya, izin sedikit ya. Jujur, Bunda ikut sedih ya. Perjuangan Mbak Novi mengadopsi anak-anak yang lahir dari seorang ibu yang ODGJ, dan kabarnya diambil paksa oleh dinas sosial. Di mana hati nurani kalian, Bapak, Ibu, dan pemerintah? Kalian tidak pernah peduli kan dengan anak-anak adopsi, anak-anak yang terlantar sebelum diadopsi sama Mbak Novi. Harusnya kalian itu lebih punya rasa kemanusiaan. Mbak Novi mengambil anak-anak itu, membawanya ke rumahnya, ya, itu bersama ibu kandung mereka.
dirawat, diurusin, bukan dipisahin dengan ibu-ibu mereka. Dibiayain sendiri dari masih dalam kandungan sampai lahir. Kalau toh memang ada prosedur atau ada peraturan yang harus dilengkapi sama Mbak Novi, seharusnya kan ada tabayun, dibimbing Mbak Novi. Jangan dipisahkan kayak begitu. Saya juga punya anak adopsi. Bahkan dari seorang ibu yang sengaja mau menggugurkan anaknya. Karena kemanusiaan, saya selamatkan bayi itu. Dan sekarang sudah berumur 17 tahun. Anak saya tidak dipisahkan atau diambil lagi sama ibunya, tidak. Anak saya hanya kuliah dan jauh dari saya karena harus ke Bandung. Itu pun rasanya aku kehilangan. Apalagi ini dipisahin, diambil paksa. Tolong, aku pun seorang ibu. Apa yang Mbak Novi rasakan, aku pun ikut merasakan. Di mana sih nurani kalian semuanya yang mengatasnamakan dinas sosial? Kalian kemana aja selama ini? Kan Mbak Novi yang nemuin. Mbak Novi yang mencari di mana ada orang-orang terlantar di luar sana. Tolong pemerintah, bisa tabayun kan? Mereka itu anak-anak manusia. Mbak Novi merasa kehilangan. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Sabar Mbak Novi. Kalau niatmu baik, pasti Tuhan akan menuntunmu. Terima kasih. Sebenarnya apa ya, kasihan banget loh Mbak Novi itu udah ngurusin dari bayi, jangan dari bayi deh, dari perut sampai udah lumayan gede begitu. Kayak mana mau dibilang, ini lucu kali kadang-kadang. Coba bayangkan Bapak Ibu pemerintah yang baik hati, di luar sana masih banyak orang yang butuh pertolongan Bapak Ibu pemerintah. Jangan yang udah diurusin orang mau diambil. Coba deh, pakai hati nurani Bapak Ibu. Itu kan dia sudah ngurus dari kecil, bagaimanapun dia sayangnya bagaimana. Aduh, sakit loh rasanya itu. Dia sampai dia menangis. Apa salahnya dia membesarkannya? Tuh bukan meminta uang Bapak Ibu kan? Mbak Novi dengan usahanya ngebantu UGDJ, ODGJ, membantu semua. Banyak orang yang dia bantu. Harusnya senang dong minta. Sudah ada yang ngebantuin. Ini janganlah dibuat begitu. Tolong deh. Aduh Bapak, kenapa Pak? Pusing ya Pak? Dengerin bayi pada nangis. Lagi sih Bapak, urusin bayi. Sudah benar-benar diurusin sama Mbak Novi. Kasih makan, kasih susu yang benar, dikasih perawatan yang baik, ada pengasuhnya khusus. Kenapa malah mau ribet ngurusin bayi? Pak, Bu, dari Dinsos, yuk, mending jalan-jalan healing ke terminal seluruh Indonesia. Di terminal itu tempatnya bocil-bocil, anak-anak oleng ya. Nah, mending itu yang diurus Pak. Trafficking juga ada ya. Jangan untuk mata. Mending urus yang jelas. Jangan ngurus bayi yang udah terurus, rawat dengan baik. Geger, Dinsos Tangerang ambil paksa anak asuh YouTuber Pratiwi Novianti. Netizen, gak ada kerjaan. Beredar video ketika Dinas Sosial Kota Tangerang tengah mengambil paksa anak-anak yang telah diasuh oleh YouTuber Pratiwi Novianti. Sebagaimana diketahui, jika YouTuber tersebut memang sering merawat orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, dan bahkan mengasuh anak-anak dari ODGJ yang dirawatnya. Dilihat dari unggahan Instagram Pratiwi Novianti _real, tampak momen ketika Dinsos Tangerang sedang mengambil paksa beberapa bayi yang diadopsi oleh Pratiwi. Mudah kan? Tulisnya saat mengunggah video detik-detik Dinsos Tangerang menyambangi kediamannya untuk mengambil bayi-bayi asuhnya tersebut. Disebutkan, jika penyebab Dinsos Tangerang membawa paksa bayi-bayi tersebut, lantaran pihak YouTuber tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas. Pratiwi disebut tidak melakukan prosedur yang benar ketika mengadopsi anak-anak dari ODGJ itu. Saya menunjukkan akta notaris, mungkin pemberkasannya tidak komplit, beber Pratiwi dalam salah satu video unggahannya. Pratiwi pun membeberkan,
jika dirinya memang tidak terlalu memperhatikan prosedur saat mengadopsi anak-anak tersebut. Pasalnya, tindakan tersebut dilakukannya atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillah kita sudah merawat ODGJ, dan juga ada bayinya, yang tidak kita pisahkan ibu dan bayinya, ucap Pratiwi. Video unggahan Pratiwi ini, sontak saja menyita perhatian dari netizen. Netizen mengecam pihak Dinsos Tangerang dan jajarannya. Viralin nih. Parah banget, Dinsos nggak ada kerjaan banget, komentar netizen. Ngapain Dinsos urusin yang udah dirawat Teh Novi ya? Kenapa nggak lihatin anak-anak yang terlantar di jalanan? Nah ini yang udah jelas-jelas dibiayain, dijaga, dan dirawat malah diurusin kayak gini, timpal netizen lain. Miris banget sumpah. Mengatasnamakan dinas sosial, tapi kayak gitu perlakuannya. Nggak ada hati, imbuh yang lain. Gue nangis lihat ini. Di rumah Teh Novi udah tenang keurus dengan baik, malah diambil paksa. Belum tentu mereka bisa ngurus, ujar netizen lain. Banyak anak terlantar di luar sana. Kenapa Dinsos ambil anak yang jelas udah terjamin kehidupannya? Parah Dinsos, komentar netizen lainnya lagi.